Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, selamat pagi ya, salam sejahtera adik-adik semua ya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan pokok bahasan ya dengan judul perencanaan kesehatan ya. Adapun yang menjadi subpokok bahasan ya, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama terkait dengan batasan perencanaan ya, aspek-aspek perencanaan, ciri-ciri ya, macam-macam perencanaan, kemudian unsur-unsur rencana ya, menetapkan prioritas masalah, kemudian yang ketujuh menetapkan prioritas jalan keluar, dan yang terakhir adalah analisis SWOT ya. Baik, langsung saja ya. Yang pertama terkait dengan batasan perencanaan kesehatan ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Dari berbagai fungsi administrasi ya yang adik-adik sudah pelajari sebelumnya ya. Nah, perencanaan program kesehatan ya, di sini yang terpenting salah satu komponen atau salah satu unsurnya adalah fungsi perencanaan ataupun planning ya. Kenapa ini merupakan komponen yang dianggap penting ya, karena ya ini memiliki peran ya yang sangat mendasar sekali ya, di mana fungsi perencanaan ya merupakan langkah awal ya, di mana semua aktivitas yang akan dilakukan yaitu berawal daripada sebuah rencana ya. Pasti adik-adik semua dalam kehidupan sehari-hari pun ya, setiap kegiatan yang kita lakukan berawal daripada adanya sebuah rencana ya. Jadi pentingnya pekerjaan perencanaan ya itu juga sebetulnya ditemukan di berbagai bidang sekalipun ya, sekaligus di bidang kesehatan ya. Nah, perencanaan sendiri ya menurut beberapa ahli ya di sini didefinisikan, yang pertama adalah uh, merupakan suatu kemampuan ya untuk memilih ya satu dari berbagai kemungkinan yang tersedia ya. Jadi memilih salah satu kemungkinan dari berbagai alternatif yang tersedia dan dipandang paling tepat untuk mencapai tujuan ya. Kemudian yang kedua ya, di sini perencanaan juga didefinisikan sebagai pekerjaan yang menyangkut penyusunan konsep serta penyusunan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ya, demi masa depan yang lebih baik ya. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah penyusunan konsep ya, penyusunan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah upaya untuk menyusun berbagai keputusan ya yang bersifat pokok ya, yang dipandang paling penting dan yang akan dilaksanakan menurut urutannya ya, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan ya. Berbagai keputusan sifatnya pokok dilaksanakan menurut urutannya ya, guna mencapai suatu tujuan. Kemudian yang keempat ya, proses menetapkan pengarahan yang resmi ya, dan menetapkan berbagai hambatan ya, yang diperkirakan ada dalam menjalankan suatu program guna ya, dipakai sebagai pedoman dalam suatu organisasi ya. Di sini yang perlu ditekankan adalah sebagai pedoman ya, sebagai guide ya di dalam aktivitas suatu organisasi ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini dari berbagai definisi ya bisa kita lihat bahwasannya di dalam perencanaan itu ada beberapa poin yang ditekankan ya. Yang pertama adalah suatu proses kerja yang terus menerus ya. Nah, suatu proses kerja yang terus menerus ya. Di dalamnya ada proses pengambilan keputusan yang bersifat pokok dan penting ya. Apa sih yang akan dilaksanakan secara sistematis ya, secara sistemik ya, melakukan perkiraan dengan berbagai macam informasi dan pengetahuan yang kita miliki ya, melakukan prediksi di masa yang akan datang, di masa depan ya. Kemudian setelah itu ada upaya untuk mengorganisir ya secara sistematik setiap upaya yang dipandang perlu untuk melaksanakan
segala keputusan yang telah ditetapkan. Kemudian mengukur keberhasilan ya, dari pelaksanaan keputusan yang telah dilakukan, kemudian dibandingkan dengan hasil capaian. Jadi di dalam perencanaan pun ya, jangan lupa ketika ada yang membuat perencanaan, jangan lupa juga membuat rencana untuk melakukan suatu evaluasi ya, yang sebagai kita gunakan untuk melakukan penilaian ya, sejauh mana kegiatan yang kita lakukan yaitu telah tercapai atau tidak. Kemudian yang selanjutnya ya, yang keenam ya, di sini ya, adalah suatu proses menganalisis dan memahami sistem yang dianut ya. Ada beberapa aktivitas yang dilakukan ya, dengan merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus apa yang ingin dicapai. Ini sebenarnya hampir mirip-mirip ya, menetapkan keputusan ya, termasuk di dalamnya ada tujuan umum, tujuan khusus, memperkirakan segala kemampuan yang dimiliki ya, kemampuan organisasi ya. Kalau ada adik kuliah, perencanaan mengambil mata kuliah disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki misalnya ya, kemampuan dalam belajar misalnya ya, kemampuan untuk melakukan kegiatan non akademik misalnya ya. Kemudian menguraikan segala kemungkinan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ya. Berikut analisa efektivitas ya, berbagai kemungkinan ya, menyusun perincian ya, yang dipakai seoptimal mungkin ya, antara rencana yang dihasilkan dengan sistem yang dianut, yaitu menurut Levy and Lombard ya. Nah, itu ya beberapa definisi ya terkait dengan perencanaan ya, perencanaan kesehatan ya. Adik-adik bisa menyimpulkan sendiri kira-kira apa sih dari 6 definisi tadi ya, apa sih yang dimaksud dengan perencanaan kesehatan ini ya. Kemudian ada beberapa istilah ya, ini yang identik ya dengan perencanaan ya, namun sebetulnya berbeda ya. Nah, apa saja sih istilah-istilah itu ya? Yang pertama adalah peramalan ya, upaya untuk menduga ya, ramal-meramal ya. Mungkin adik-adik suka iseng ya, suka melakukan ramal-meramal ya biasanya ya. Nah, ternyata di dalam administrasi atau kebijakan kesehatan juga di sini ya, di dalam perencanaan ya khususnya ada istilah yang identik ya. Nah, apa sih peramal itu? Upaya menduga-duga ya, apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang ya. Di sini apa yang akan terjadi di masa yang akan datang atau masa depan ya, yang juga merupakan ciri daripada perencanaan ya. Namun peramalan bukan perencanaan ya, karena pada peramalan tidak ditemukan adanya unsur-unsur yang bersifat pasti ya, dan karena itu dapat diperhitungkan. Kemudian yang kedua ada problem solving ya, atau penyelesaian masalah ya, merupakan suatu upaya ya, menghilangkan hambatan ataupun masalah yang juga merupakan ciri daripada perencanaan. Namun penyelesaian masalah bukan perencanaan ya, karena pada penyelesaian masalah tidak terkandung uraian yang lengkap tentang bagaimana melaksanakan berbagai kegiatan. Yang selanjutnya yang nomor 3 adalah penyusunan program atau programming ya. Nah, merupakan suatu upaya menyusun rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Ini juga merupakan salah satu ciri dari perencanaan. Tadi ya, beberapa definisi menyebutkan adalah membuat suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun di sini bedanya adalah ya, dalam penyusunan program ya, kegiatan yang disusun pada penyusunan program dapat dilakukan ya, tidak dari tahap awal ya. Kemudian yang keempat ya, yang keempat adalah pengkajian kebijakan ya. Nah, apa sih pengkajian kebijakan ya? Di sini adalah upaya untuk menyelesaikan masalah yang juga merupakan ciri daripada perencanaan.
Namun pengkajian kebijakan bukan perencanaan, ya, karena kegiatan yang dilakukan pada pengkajian kebijakan bersifat retrospektif. Ya, adik-adik sudah tahu apa itu retrospektif ya. Nah, kalau yang belum tahu coba nanti adik-adik searching ya, apa sih retrospektif ya. Nah, sedangkan kegiatan yang dilakukan pada perencanaan ya, itu lebih bersifat prospektif ya, serta bermaksud menghasilkan gagasan-gagasan baru. Kemudian yang keenam adalah proses pengambilan keputusan ya. Ini adalah suatu upaya untuk menetapkan keputusan ya, yang juga merupakan ciri daripada suatu perencanaan ya. Tapi proses pengambilan keputusan ini bukan perencanaan ya, karena proses yang berlangsung pada pengambilan keputusan umumnya lebih kompleks daripada perencanaan. Ya, perencanaan hanya merupakan salah satu masukan untuk pengambilan keputusan. Nah, itu ya adik-adik beberapa istilah yang mungkin identik dengan perencanaan ya. Ada peramalan, ada penyelesaian masalah, ada penyusunan program, ada pengkajian kebijakan, ya, ada penyusunan rancangan, dan ada proses pengambilan keputusan. Selanjutnya terkait dengan perencanaan kesehatan ada aspek perencanaan ya. Nah, apa saja sih aspek di dalam perencanaan? Ya, kita lihat di slide. Ya. Ada 3 aspek pokok penting di dalam perencanaan. Apa saja 3 aspek pokok itu? Ya. Yang pertama ya, hasil daripada pekerjaan perencanaan ya. Yang kedua, perangkat perencanaan, dan yang ketiga adalah proses perencanaan ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pekerjaan perencanaan ya, atau outcome of planning ini ya? Hasil dari pekerjaan perencanaan ya, atau disebut dengan nama plan atau rencana ya, yang dapat berbeda ya antara satu pekerjaan perencanaan dengan pekerjaan perencanaan lainnya ya, tergantung daripada bidang yang dikajinya ya, atau perencanaan di bidang kesehatan misalnya, perencanaan di bidang pendidikan ya, perencanaan di bidang perekonomian misalnya ya. Hasil pekerjaan perencanaan ya, yang dilakukan oleh suatu organisasi yang bergerak dalam bidang kesehatan ya, misalnya rencana kesehatan ya. Sedangkan hasil pekerjaan dilakukan di organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, misalnya rencana pendidikan ya. Kemudian yang kedua adalah perangkat perencanaan ya, adalah suatu organisasi yang ditugaskan ya, jadi sekelompok orang yang ditugaskan ya, atau yang bertanggung jawab menyelenggarakan pekerjaan perencanaan ya. Ini sama halnya dengan hasil ya. Perangkat perencanaan juga dapat berbeda antara satu pekerjaan perencanaan ya, dengan pekerjaan perencanaan lainnya ya. Pada suatu organisasi yang besar dan kompleks ya, perangkat perencanaan mungkin terdiri dari berbagai macam komponen ya, atau satu biro khusus ya tersendiri ya. Sedangkan pada suatu organisasi yang sifatnya sederhana ya, mungkin dijabat hanya oleh beberapa orang staf saja. Kemudian yang ketiga ya, proses perencanaan ya, adalah langkah-langkah yang harus dilaksanakan pada pekerjaan perencanaan ya, langkah-langkah yang harus dilakukan ya, atau harus dilaksanakan pada pekerjaan perencanaan ya. Ini pun berbeda halnya dengan hasil dan perangkat ya. Proses perencanaan ini pada dasarnya adalah sama untuk berbagai pekerjaan perencanaan ya. Pasti setiap perencanaan ya ada proses perencanaan ya, untuk dapat menghasilkan suatu atau mencapai tujuan yang ingin dicapainya ya. Nah, dari ketiga aspek ini ya, mana sih yang paling penting ya? Yang jelas ya, yang terpenting pada pekerjaan perencanaan ya bukanlah hasil atau perangkat perencanaan ya, melainkan proses perencanaan ya. Jadi untuk keberhasilan pekerjaan perencanaan sangat dianjurkan kepada semua pihak yang bergerak dalam perencanaan untuk memahami
proses yang dimaksud. Nah itu ya. Kemudian selanjutnya ya adalah ciri-ciri perencanaan. Ya, apa saja sih ciri-ciri perencanaan ini? Ya, bisa kita lihat ya. Yang pertama, ciri-ciri perencanaan. Ya, perencanaan adalah bagian dari sistem administrasi. Ya, ada 6 ciri. Ya. Jadi suatu perencanaan yang baik ya adalah yang berhasil menempatkan pekerjaan perencanaan sebagai bagian dari sistem administrasi. Ya. Nah, di sini perencanaan pada dasarnya merupakan salah satu dari fungsi administrasi yang amat penting. Tadi di awal ya saya sebutkan ya, tanpa perencanaan ya sebuah kegiatan tentunya apalagi dalam kegiatan yang sifatnya formal ya dalam organisasi ya pasti diawali dengan adanya sebuah rencana ya. Dalam pekerjaan administrasi ya yang didukung oleh perencanaan ya, bukan merupakan pekerjaan administrasi yang baik. Jadi kalau melakukan atau di dalam organisasi ya ataupun di dalam suatu lembaga ya aktivitasnya tanpa diawali dengan sebuah perencanaan, saya rasa itu tidak mungkin ya, tidak mungkin dilakukan ya. Kemudian yang kedua, di sini dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan ya. Suatu perencanaan yang baik ya adalah yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan ya. Perencanaan dilakukan hanya sekali, bukan perencanaan yang dianjurkan ya. Jadi perencanaan itu sifatnya terus-menerus ya, merupakan suatu siklus ya. Sama hampir mirip dengan siklus penyelesaian masalah ya, di dalamnya tentunya ada upaya planning ya, ada upaya perencanaan yang setiap saat, setiap waktu ya dilakukan, dievaluasi, kemudian diperbaiki ya, dikembangkan strateginya ya, kemudian baru dibuat rencana selanjutnya ya. Sehingga dengan demikian ya terbentuk suatu lingkaran ataupun spiral yang tidak mengenal ujung ya, atau titik akhir. Yang ketiga, berorientasi pada masa depan ya. Nah, berorientasi pada masa depan tentunya akan menghasilkan beberapa kebaikan ya di masa depan ya. Artinya hasil dari pekerjaan perencanaan ya apabila dapat dilaksanakan dengan baik dan seefektif dan seefisien mungkin ya akan mendatangkan berbagai kebaikan ya, tidak hanya pada saat ini ya keberhasilan daripada suatu program, namun juga pada masa yang akan datang. Misalnya ada melakukan promosi ya, atau edukasi kesehatan mengenai ya cara pencegahan COVID-19 misalnya ya, yang saat ini sedang booming ya. Nah, ataupun ada yang memberikan penyuluhan ya terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat misalnya ya. Mungkin kegiatannya berhasil ya, pengetahuannya meningkat ya, tapi di masa depan mungkin perilaku masyarakat ya ikut berubah seiring dengan meningkatnya aspek kognitifnya. Kemudian mampu menyelesaikan masalah ya. Jadi suatu perencanaan yang baik hendaknya ya adalah dapat menyelesaikan berbagai masalah ataupun tantangan yang dihadapi ya. Penyelesaian masalah ya ataupun tantangan yang dimaksudkan ini ya tentu harus disesuaikan dengan kemampuan organisasinya ya, atau kemampuan daripada kita selaku pelaksana kegiatan atau pelaksana program ya. Kemudian dalam arti penyelesaian masalah ya ataupun tantangan tersebut dilakukan secara bertahap ya, yang harus bercermin pada pentahapan perencanaan yang akan dilakukan. Jadi setiap perencanaan biasanya ada tahapan-tahapan kegiatan ya, di mana tahapan-tahapan kegiatan itu juga harus sistematis ya, sehingga mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Kemudian yang kelima, mempunyai tujuan ya. Jadi suatu perencanaan yang baik hendaknya mempunyai tujuan ya, yang dicantumkan secara jelas ya. Nah, tujuan yang dimaksud di sini biasanya dibedakan ada dua ya, seperti adik-adik membuat makalah atau tugas itu ya, ada tujuan umum,
ada tujuan khusus ya, yang berisikan uraian apa sih yang ingin dicapai ya, garis-garis besar ya, apa yang ingin dicapai ya. Kemudian di dalam tujuan khusus berisikan uraian yang lebih spesifik bagaimana untuk mencapai tujuan umum tersebut. Kemudian yang keenam ya, bersifat mampu kelola ya. Suatu perencanaan yang baik adalah yang bersifat mampu kelola ya, dalam arti wajar ya, logis, objektif, jelas ya, runtun ya, fleksibel, serta telah disesuaikan dengan sumber daya yang ada ya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain. Kemudian perencanaan yang disusun secara tidak logis ya, serta tidak runtut ya, apalagi tidak sesuai dengan sumber daya, bukanlah perencanaan yang baik ya. Nah, itu adik-adik ya, ciri-ciri daripada suatu perencanaan ya. Nah, selanjutnya kita lihat ya, macam-macam perencanaan ya. Apa saja sih macam-macam perencanaan ini ya, bisa lihat di slide ya. Yang pertama ya, perencanaan tentunya banyak macamnya ya. Untuk mencapai keberhasilan pekerjaan perencanaan perlu dipahami ya berbagai perencanaan yang ada ya. Adapun macam-macam perencanaan bisa kita lihat di sini ya. Yang pertama bisa dilihat dari jangka waktu berlakunya rencana ya. Kemudian yang kedua bisa dilihat dari frekuensi penggunaan ya. Kemudian dari tingkatan rencana ya. Kemudian dari filosofi perencanaan ya. Kemudian ada juga dari orientasi waktu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, ditinjau dari ruang lingkupnya ya. Nah, apa sih yang pertama ya, dilihat dari jangka waktu berlakunya rencana ya. Di sini ada rencana jangka panjang ya, disebut juga dengan perencanaan jangka panjang atau long range planning ya, jika masa berlakunya ya antara 12 sampai 20 tahun ya. Kemudian ada rencana jangka menengah ya. Nah, ini jangka waktunya 5 sampai 7 tahun. Kemudian ada rencana jangka pendek ya, kurang lebih 1 tahun. Kemudian ditinjau dari frekuensi penggunaannya ya, ada yang satu kali, ada yang berulang kali ya. Disebut penggunaan satu kali atau single use planning apabila rencana yang dihasilkan hanya dapat ya digunakan satu kali ya. Perencanaan yang seperti ini dapat secara sengaja dilakukan ya, atau karena memang telah tidak dapat digunakan lagi ya. Bisa karena kondisi situasi lingkungan yang telah berubah ya. Jadi harus buat rencana yang baru ya, strategi baru ya, untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian digunakan berulang-ulang ya. Disebut penggunaan berulang-ulang di sini apabila rencana yang dihasilkan dapat dipergunakan lebih dari satu kali ya. Dalam bukunya Ajrul Ajwar di sini disebutkan ya, perencanaan model seperti ini hanya dapat dilakukan apabila situasi dan kondisi lingkungan yang ada ya itu sifatnya normal ya, serta tidak terjadi perubahan-perubahan yang terlalu mencolok ya. Jadi perencanaan yang berulang kali ya, ini disebut dengan nama perencanaan standar ya. Jadi kalau upaya-upaya kegiatan yang dilakukan, program-program yang biasanya ada di suatu lembaga atau instansi yang sifatnya reguler, yang umum, yang tidak jauh berbeda ya, itu bisa digunakan berulang kali ya. Ya mungkin berbeda di dalam hal waktu ya pelaksanaannya ya. Kemudian yang ketiga ya, ditinjau dari lingkungan rencana ya. Jika ditinjau dari tingkatan hierarki rencana ya, perencanaan dapat dibedakan atas 3 macam di sini ya. Yang pertama perencanaan induk ya. Nah, disebut sebagai perencanaan induk atau master planning ya, apabila rencana yang dihasilkan itu lebih menitik beratkan pada aspek kebijakan ya, yang mempunyai ruang lingkup hanya dengan jangkauan yang amat luas ya, serta berlaku untuk jangka waktu yang panjang. Jadi sifatnya global yang menyeluruh ya, dan jangka waktu yang panjang. Kemudian yang selanjutnya ya,
Ada perencanaan operasional, ya. Apabila rencana yang dihasilkan lebih menitik beratkan pada aspek pedoman pelaksanaan yang akan dipakai sebagai petunjuk pada waktu melaksanakan kegiatan, ya. Sedangkan untuk perencanaan harian, ya, nah, apabila rencana yang dihasilkan telah disusun secara rinci, ya. Nah, rencana harian ini biasanya disusun untuk program yang telah bersifat rutin, ya, atau pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan, ya. Kemudian yang keempat, ya, dilihat dari filosofi perencanaan, ya. Nah, jika dilihat dari filosofinya, ya, pada waktu melaksanakan perencanaan, maka perencanaan dapat dibedakan, ya, di sini menjadi tiga, ya, perencanaan yang sifatnya memuaskan, ya. Kenapa disebut sebagai memuaskan, ya? Nah, apabila filosofi yang dianut pada waktu melakukan perencanaan, ya, tidak terlalu mementingkan keuntungan golongan, ya, melainkan lebih mementingkan atau menekankan pada aspek kepuasan semua pihak yang terlibat, ya. Kemudian, ya, yang poin selanjutnya, ya, dilihat dari aspek filosofi perencanaan, ya, disebut sebagai perencanaan optimal, ya, apabila filosofi yang dianut pada waktu melakukan perencanaan sangat mementingkan pencapaian tujuan, ya, keberhasilan tujuan, ya. Nah, pada perencanaan ini biasanya, ya, ukuran-ukuran kuantitas menjadi sangat penting, ya. Dan karena itu perhatian lebih diutamakan pada bagian-bagian yang lebih produktif, ya, keberhasilan daripada suatu aktivitas ataupun kegiatan. Kemudian perencanaan adaptasi, ya. Nah, apabila filosofi yang dianut pada waktu melakukan perencanaan kegiatan, ya, cenderung berupaya untuk selalu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, ya, pada saat itu, ya. Nah, jadi itu jika melihat dari segi filosofi perencanaan ada tiga, ya, perencanaan yang memuaskan, perencanaan yang optimal, perencanaan yang adaptasi, ya. Kemudian yang kelima, ya, ditinjau dari segi orientasi waktu, ya, apa saja dilihat dari segi orientasi waktu, ya. Yang pertama, perencanaan yang berorientasi pada masa lalu dan masa kini, ya. Jadi dia berorientasi pada masa lalu dan masa kini, ya. Kenapa disebut seperti ini, ya? Apabila rencana yang dihasilkan, ya, semata-mata bertitik tolak dari pengalaman yang pernah diperoleh, ya. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik, ya. Berdasarkan pengalaman maka rencana yang akan dilakukan, ya, adalah misalnya, ya, apa saja kegiatannya, informasi yang didapatkan, ya, di masa lampau, ya, atau masa lalu, ya, ini dijadikan sebagai modal dasar, ya, di dalam melakukan suatu tindakan, ya, termasuk bagaimana menghadapi keadaan yang darurat, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, perencanaan yang berorientasi pada masa depan. Nah, model ini dilakukan, ya, karena adanya kebutuhan yang mendesak saja, misalnya, ya. Jadi sekalipun orientasinya pada masa depan, tetapi rencana yang disusun tidak atas kajian masa depan yang terlalu mendalam, ya, namun dilakukan secara karena adanya kebutuhan yang mungkin sifatnya mendesak, ya. Pada umumnya perencanaan model ini merupakan kelanjutan dari perencanaan masa lalu dan masa kini, ya. Kemudian di dalam perencanaan masa depan itu ada yang sifatnya perencanaan redistributif, ya, tadi yang melanjutkan dari masa lalu, ya. Kemudian ada kelanjutan dari masa lalu, ya, masa saat ini, ya. Ada juga yang sifatnya spekulatif, ya. Bersifat spekulatif, sangat dirasakan, ya, di sini kajian tentang masa depan, ya, sekalipun, ya, mungkin dilakukan dengan menggunakan data tetapi tidak terlalu berani, ya. Kemudian yang
selanjutnya ada perencanaan kebijakan, ya, adalah perencanaan yang sangat berorientasi pada masa depan, ya, serta disusun atas kajian yang seksama, ya, dan mendalam terhadap berbagai data yang tersedia. Itu. Kemudian yang keenam, ya, ditinjau dari ruang lingkup, ya, apa saja. Yang pertama ada perencanaan strategis. Nah, apabila rencana yang dihasilkan menguraikan dengan lengkap kebijakan jangka panjang yang ingin diterapkan. Tujuan jangka panjang, apa sih yang ingin dicapai, rangkaian dan tahapan kegiatan yang akan dilakukan, ya. Perencanaan strategis umumnya sulit diubah, ya, karena biasanya sudah ditetapkan, ya, melalui kesepakatan, ya, dan sifatnya sudah memperhitungkan, ya, aspek apa saja sih perubahan-perubahan yang akan dialami di masa yang akan datang. Kemudian yang B, ya, yang poin selanjutnya ada perencanaan taktis, ya. Apabila rencana yang dihasilkan hanya mengandung uraian tentang kebijakan, tujuan serta kegiatan jangka pendek saja, ya, perencanaan taktis mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada. Kemudian yang ketiga, ya, ada perencanaan menyeluruh, ya. Apabila rencana yang dihasilkan mengandung uraian yang bersifat menyeluruh, ya, dalam arti mencakup seluruh aspek dan ruang lingkup, ya, berbagai kegiatan yang dilakukan. Sedangkan perencanaan terpadu, ya, integrated planning, apabila rencana yang dihasilkan jelas menggambarkan keterpaduan antara kegiatan yang akan dilakukan dan atau dengan kegiatan lain yang telah ada, ya. Nah, itu macam-macam perencanaan, ya. Perencanaan mana sih yang sekiranya bisa adik-adik buat, misalkan bisa adik-adik implementasikan, ya, dalam organisasi, ya, ataupun dalam kegiatan sederhana, ya, sehari-hari misalnya, ya, tergantung daripada tadi tujuan kegiatan yang ingin kita laksanakan, ya. Kalau misalkan tujuannya itu sulit dilaksanakan dan membutuhkan waktu yang lama, ya, bisa kita buat misalkan untuk perencanaan strategis, ya, yang sifatnya jangka panjang, ya. Ada tahapan-tahapan kegiatan, ya, atau fase-fase yang harus dilalui untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang tersebut, ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan perencanaan ada unsur-unsur rencana, ya. Nah, apa saja sih unsur-unsur rencana, ya? Kita bisa lihat di video selanjutnya.